Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Tristan Nugraha, Magister Pendidikan, selaku dosen strategi belajar mengajar sekolah dasar. Perkenalkan, saya dengan Asmi Anggraini dengan NPM 240604458 sebagai mahasiswa dari kelas B3 2024 RPL Cibenying. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai analisis dan juga redesign pembelajaran untuk sekolah dasar. Baik, untuk analisis video yang saya lakukan, yaitu dengan judul video Praktik Mengajar Siklus 4 PPL 2 yang dilakukan oleh Ibu Sri Dini Julianti M pada kegiatan PPG Prajabatan IKIP Siliwangi, Bandung. Sebagai kegiatan pembuka, Ibu Sri mempersilahkan kepada siswa untuk berdoa, kemudian membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengecek keadilan siswa. Ini merupakan kegiatan yang baik dilakukan untuk membuka proses pembelajaran. Pada kegiatan pembuka, Ibu Sri juga menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung bersama dengan para murid. Kegiatan ini juga baik dilakukan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi para murid. Pada kegiatan pembuka juga dilakukan penerapan komponen sosial emosional yang menggunakan bubble talk, di mana nanti siswa dapat mengeluarkan selembar kertas kemudian menggambar sebuah perasaan ya. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan antara di awal maupun di akhir pembelajaran. Namun, di sini dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Sri ini, komponen sosial emosionalnya dilakukan 2 kali, yaitu pada kegiatan pembuka dan kegiatan penutup. Sehingga dapat menjadi kurang efektif ya, karena dapat membuat kegiatan pembuka berjalan menjadi lebih panjang durasinya. Lanjut ke kegiatan inti, di mana guru dan siswa melakukan apersepsi, dan guru menstimulus pengetahuan siswa. Ini baik dilakukan ya sebelum masuk ke benar-benar ke kegiatan intinya. Jadi di mana gurunya ini nanti menanyakan kepada siswa mengenai materi yang akan segera diajarkan. Di mana materi yang akan diajarkannya itu yaitu mengenai mengenai cara menghemat energi dan juga ekosistem. Nah, Ibu Sri ini menggunakan media PowerPoint yang berasal dari Canva ya, sepertinya pembuatannya. Media ini termasuk media visual yang dapat meningkatkan interaksi antara guru dan juga murid pada proses pembelajaran. Kegiatan ini baik dilakukan ya, sehingga melatih visual siswa dan juga melatih siswa agar dapat berinteraksi dengan aktif di kelas. Nah, selanjutnya Ibu Sri ini melakukan kegiatan berdiskusi dengan kelompok belajar ya, untuk mengerjakan LKPD yang diberikan oleh guru. Di sini terlihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 kelompok gitu ya, untuk melakukan diskusi secara kelompok. Di sini Ibu Sri membagikan LKPD kepada siswa untuk dikerjakan berkelompok. Namun, melihat video ini dipercepat gitu ya ketika proses pengambilan videonya, di sini tidak terlihat apakah Ibu Sri ini melakukan kegiatan berkeliling ke diskusi kelompoknya. Apakah setiap kelompoknya ada yang mengalami kesulitan atau tidak, kemudian setiap kelompoknya bekerja sama atau tidak gitu ya. Di sini tidak terlihat interaksi antara Ibu Sri dan anggota-anggota kelompok di setiap meja gitu ya, tidak terlihat. Kemudian di sini Ibu Sri juga melakukan kegiatan ice breaking ya. Ice breakingnya ini dilakukan sebuah games sebelum nantinya akan melaksanakan presentasi di depan kelas. Nah, pada kegiatan inti, masuk lagi ke kegiatan inti, Ibu Sri ini melakukan mengajak siswanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan membuat kelompok lain menanggapinya. Ini bagus ya, di mana siswanya itu tadi kan sudah berkelompok-berkelompok, kemudian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil gitu ya. Nah, namun pada kegiatan ini ada sedikit kegiatan yang kurang, yaitu kegiatan diskusi antar kelompok. Jadi kelompok yang satu dan kelompok yang lain hanya menanggapi saja apakah sudah baik atau ada kekurangan, tetapi tidak ada diskusi lebih lanjut nih tentang materi yang dipaparkan oleh kelompok tersebut, sehingga di sini terlihat bahwa siswanya ini kurang cukup aktif ya di kelas. Nah, kemudian dilakukan lagi kegiatan ice breaking sebelum penutupan, yaitu mengungkapkan perasaan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa kegiatan ini tuh jadi dilakukan 2 kali ya, pada kegiatan pembuka, juga pada kegiatan menuju akhir ya, menggunakan bubble talk itu ya, menggunakan kertas, kemudian nanti siswanya menggambar perasaan. Namun di sini juga selain membuat waktunya menjadi lebih lama gitu ya, menjadi ada 2 kegiatan yang sama dalam satu pembelajaran, tentu saja menjadi memperpanjang durasi. Nah, di sisi lain, yang memberikan apresiasinya itu hanya muridnya saja gitu ya, muridnya yang memberikan apa, memberikan apresiasi, "Ibu saya sedang sedih, ibu saya sedang senang," gitu ya, "saya belajar." Tetapi tidak terlihat bagaimana Ibu Sri ini juga mengapresiasi kepada anak-anak, bagaimana misalnya hasil tadi diskusi, "Oh, sudah baik," gitu ya. Misalnya nanti Ibu Srinya memberikan emoji, emoticon bagus gitu misalnya, atau emoticon senang gitu ya. Jadi tidak terlihat. Jadi yang hanya memberikan perasaan itu hanya siswa kepada guru. Nah, tidak ada guru kepada siswa.
Nah, kemudian dilakukan kegiatan refleksi, di mana siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. Ya, di sini terlihat bahwa mengerjakan soal evaluasinya kembali berkelompok gitu ya, masih dengan kelompok-kelompok kerja yang sama. Nah, di sini selanjutnya dilakukan kegiatan penutup, yaitu guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini dan pembelajaran ditutup dengan salam. Tentu ini kegiatan yang benar dilakukan ya. Jadi ketika pembelajarannya sudah selesai, guru dan siswanya menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Namun di sini kekurangannya adalah ketika kegiatan awalnya itu guru dan siswa sama-sama berdoa ya. Nah, sebaiknya ketika pembelajaran diakhiri ditutup juga, diakhiri juga dengan doa gitu ya, sehingga pembelajarannya lebih berkah, dapat diingat oleh siswa. Nah, itu jadi hasil dari analisisnya di sini dapat diidentifikasi dua kelemahan utama dan juga solusi apa yang dapat diterapkan oleh Ibu Sri ini. Yang pertama, kelemahannya yaitu minimnya interaksi dan partisipasi siswa. Seperti tadi terlihat ya bahwa ketika diskusi, kemudian tidak ketika maju ke depan tidak ada sesi diskusi maupun tanya jawab gitu ya, sehingga solusinya adalah kita lakukan implementasi di mode pembelajaran yang interaktif di mana diberikan sesi diskusi atau tanya jawab terbuka untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu kurangnya penguatan positif. Seperti yang tadi saya bilang bahwa hanya diberikan apresiasinya itu dari siswa kepada guru ya, tetapi gurunya ini tidak terlihat memberikan apresiasi baik secara verbal maupun secara simbolis gitu ya, menggunakan bubble talk atau memberikan apresiasi, misalnya memberikan tepuk tangan kepada yang sudah memberikan tanggapan atau memberikan pujian kepada siswa yang telah melakukan presentasi di depan. Ini tidak terlihat di video ya. Entah itu memang tidak dilakukan atau memang karena videonya tadi yang dipercepat sehingga tidak terlihat gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini oleh karena analisisnya, di sini dapat diidentifikasi dua kelemahan utama dan juga solusi apa yang dapat diterapkan oleh Ibu Sri ini. Yang pertama, kelemahannya yaitu minimnya interaksi dan partisipasi siswa. Seperti tadi terlihat ya bahwa ketika diskusi, kemudian tidak ketika maju ke depan tidak ada sesi diskusi, mau itu saya mencoba membuat redesign pembelajarannya dengan bantuan mind map. Dilanjutkan itu mengenai soal evaluasi ya. Di sini soal evaluasinya yang berkaitan dengan materi cara menghemat energi dan juga ekosistem. Saya buat dalam dua pilihan. Yang pertama adalah soal pilihan ganda dan yang kedua adalah soal esai. Untuk soal pilihan gandanya di sini saya yang berkaitan dengan materi cara menghemat energi ya. Dengan soal ini manakah di bawah ini yang merupakan cara terbaik untuk menghemat energi di rumah gitu ya. Ini pilihan gandanya yang A, membiarkan lampu menyala sepanjang malam. B, menggunakan lampu hemat energi. C, menyalakan TV meskipun tidak ditonton. D, menyalakan AC meskipun udara sedang sejuk. Tentu saja jawabannya adalah yang B, betul, yaitu menggunakan lampu yang hemat energi. Kenapa sih soal ini diberikan kepada siswa? Di mana soal ini itu memberikan pemahaman nih kepada siswa tentang praktek sederhana tentang cara untuk menghemat energi sesuai dengan judul materi yang diberikan pada saat pembelajaran. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu mengenai soal ekosistemnya ya. Di sini saya menggunakan soal esai pendek atau short essay. Ini dengan soal mengapa menjaga keseimbangan ekosistem itu penting gitu ya. Jelaskan dengan contohnya. Nah, di sini contoh kunci jawabannya adalah menjaga keseimbangan ekosistem itu penting agar semua makhluk hidup bisa bertahan hidup. Misalnya nih, terlalu banyak ikan yang ditangkap dari sungai, maka burung yang menangkap ikan akan kekurangan makanan sehingga populasi burungnya dapat menurun. Seperti itu misalnya jawabannya yang lengkap dan jelas, yang relevan. Nah, apabila siswanya menjawab dengan lengkap tentang alasannya, kemudian memberikan contohnya juga, kita dapat memberikan penilaian sebesar 15 poin gitu ya untuk nilai esai pendek ini. Namun apabila misalnya siswa ini hanya memberikan contohnya ini misalnya kurang lengkap gitu ya, contohnya hanya sampai eh, ikannya ikannya terlalu banyak ditangkap oleh manusia, maka burungnya tidak bisa makan gitu ya. Nah, tidak dijelaskan lagi bahwa nanti populasi burungnya akan berkurang. Berarti kan jawabannya kurang lengkap nih. Nah, itu diberikan 10 poin. Nah, namun misalnya siswanya ini hanya menjawab tentang alasannya aja kenapa ekosistem itu penting atau misalnya hanya menjelaskan contohnya aja. Berarti kan jawabannya kurang tepat ya. Nah, itu bisa kita berikan 5 poin. Seperti itu untuk contoh soal evaluasi yang dapat diberikan kepada siswa ya. Nah, cukup sekian. Mungkin analisis mengenai video pembelajaran di sekolah dasar dan juga redesign pembelajaran yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.